Kisah Rasulullah memikul rasa sakit umatnya. Pada suatu malam yang sunyi di Madinah, Rasulullah duduk sendirian dalam kesunyian. Matanya menatap langit yang bertabur bintang, namun hatinya terasa berat. Bukan karena lapar, bukan karena letihnya berjuang siang dan malam, melainkan karena beban cinta dan kasih sayangnya kepada umat ini. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menampakkan diri. Wajahnya tenang, namun membawa berita yang membuat langit pun seakan ikut diam. "Wahai Muhammad," kata Jibril, "Allah mengetahui kesedihan di hatimu, beban di pundakmu, dan luka di jiwamu karena mereka yang engkau cintai, umatmu." Rasulullah menundukkan kepala. Air matanya jatuh perlahan, membasahi janggutnya. Ia tidak menangis karena dirinya. Ia menangis karena umatnya, karena dosa mereka, karena kelalaian mereka, karena penderitaan mereka. Bagaimana aku bisa tenang? Wahai Jibril, sedang sebagian dari mereka kelak akan jauh dariku di telaga nanti. Sedang aku ingin menggandeng tangan mereka satu persatu ke dalam surga. Bisiknya lirih. Di siang hari, Rasulullah berdiri dalam panasnya terik matahari, memikul gandum untuk janda yang miskin, memeluk anak yatim, dan mengusap kepala budak yang disiksa. Setiap keluhan umat seolah-olah menyayat jiwanya. Setiap tangisan seakan menggema dalam dadanya. Pernah suatu kali, beliau menahan lapar selama 3 hari, sementara roti yang ia miliki malah diberikan kepada tamu yang datang. Bila sahabat bertanya, "Mengapa engkau tidak makan, ya Rasulullah?" Maka beliau hanya tersenyum dan menjawab, "Bagaimana aku bisa kenyang sementara saudaraku lapar?" Ketika malam datang, Rasulullah berdiri lama dalam solat. Kakinya bengkak, tubuhnya gemetar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau solat sampai seperti ini, padahal dosamu telah diampuni?" Beliau menjawab dengan lembut, "Afala aknu abdan syakran? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Namun yang tidak diketahui banyak orang, di balik tangisan beliau dalam sujud, bukan sekadar rasa syukur, tapi permohonan yang tak henti. "Ummati, ummati, ya Allah, selamatkan umatku, umatku." Sampai akhirnya, di saat-saat terakhir hidupnya, Rasulullah masih bertanya, Eshel, jagalah salat kalian, dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian." Dan ketika malaikat maut datang, kalimat terakhir yang keluar dari lisannya bukan nama dirinya, bukan tentang keluarganya, melainkan, "Ummati, ummati." Pelajaran dari kisah ini, cinta Rasulullah pada kita bukan hanya kata-kata. Ia memikul rasa sakit, lapar, sedih, bahkan penderitaan, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Maka selayaknya kita mencintainya kembali, meneladani akhlaknya dan menjaga ajaran. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang telah mencintai kami sebelum kami mengenalnya.